Halo, RRI. Halo RRI. Halo, RRI. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Tris masih menemani pendengar Anda ya. Dan kali ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Hai Bali Ken Ken ya, bersama narasumber yang sudah hadir pagi hari ini yang akan kita ajak berbincang selama kurang lebih 60 menit ke depan ya. Dan hari ini Sabtu 2 Agustus 2025 kita sudah masuk ke bulan kemerdekaan ya, di mana akan selalu diwarnai dengan kemeriahan berbagai lomba dan juga pesta rakyat begitu ya. Nah, kita akan ketahui bagaimana nih strategi jajaran Polsek TJ Kula dalam menjaga Kamtibmas di tengah peringatan ini ya di bulan kemerdekaan Agustus. Nah, kita sudah ditemani Bapak Kapolsek TJ Kula Igede Dharma Diatmika SH. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, luar biasa hari ini dalam keadaan sehat. Sehat ya walafiat. Semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Menjalankan amanah. Betul. Kita sudah masuk ke bulan Agustus nih, bulan kemerdekaan ya. Pastinya meriah, banyak perayaan tentunya ya Pak ya, dan tentunya di tengah-tengah peringatan ini akan banyak sekali kegiatan yang melibatkan masyarakat. Nah, kita akan berbincang bagaimana Kamtibmas serta strategi pengamanan HUT ke-80 RI di wilayah hukum TJ Kula ya. Nah, jadi pendengar juga nanti bisa ikut bergabung ya bersama kami di 24644 ataupun melalui WhatsApp Call Pro 1 di 0811 399 9790. Baik, kita langsung saja ke Kapolsek TJ Kula ya Pak, untuk akhir-akhir ini bagaimana nih situasi atau kondusivitas dari wilayah hukum Polsek TJ Kula Pak, mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat pendengar Pro 1. Silakan Pak. Baik, terima kasih waktu diberikan pada saya. Saya selaku Kapolsek TJ Kula baru jabat sebulan yang lalu. Kemudian pagi hari ini saya akan sampaikan sekilas informasi terkait dengan situasi daripada Polsek TJ Kula. Adapun saya sampaikan dengan pertama, luas daripada wilayah TJ Kula itu ada 97,68 km persegi. Kemudian wilayah daripada TJ Kula ada 10 desa dan adat 15
Desa Adat, kemudian Banjar ada 60. Dari situasi tersebut di Tejakule dalam hal ini dari bulan Januari sampai Agustus ada 5 kasus yang dilaporkan, yaitu 2 kasus pencurian dan 3 kasus penganiayaan. Kemudian dari kasus itu tersebut sudah kami tangani dengan baik, kami tangani dengan cepat. Kemudian ada beberapa kasus penganiayaan, kasus yang sudah kami tangani secara RG. Tujuannya kami untuk menjaga situasi bagaimana tetap kondusif di wilayah Tejakule. Kemudian dari kasus ini lebih banyak didominasi oleh kejahatan konvensional dengan motif ekonomi. Kemudian kami di Polsek Tejakule sudah melakukan peningkatan secara preventif maupun preemptif. Preventifnya itu patroli-patroli yang kami sering lakukan, baik patroli malam maupun siang. Kemudian secara preventifnya kami berdayakan Babin Kamtibmas untuk menyampaikan bimbingan penyuluhan terhadap masyarakat, warganya, maupun sambang lebih banyak terkait dengan Kamtibmas di wilayahnya masing-masing. Ya, baik. Kami lanjutkan kalau itu secara konvensionalnya Kamtibmasnya. Kemudian terkait dengan laka lantas banyak yang terjadi di wilayah Tejakule. Kalau laka lantas dilihat dari data yang ada, mulai dari bulan Januari sampai Agustus ada 41 kasus. Satu kasus ini sangat besar sekali, tinggi, ya? Sangat tinggi, karena lebih banyak ini kasus ada lawannya 21, op kontrol ada 20. Kemudian ada meninggal juga 3 orang, kurangi 3 orang. Dalam hal ini setiap bulan itu ada kurang lebih 7 kasus, lebih banyak ke R2 karena kecelakaan ini sering terjadi di jalur cepat, jalur utama daripada Singaraja Amlapura. Mungkin karena kondisi karena situasi kemacetan sehingga rame. Karena sempat bulan-bulan kemarin dilalui truk-truk karena penutupan arus dialihkan ke jalur Singaraja Amlapura. Tejakule jadi menjadi suatu perlintasan yang sangat ini. Kemudian jalurnya sempat kredit juga berarti krudit, ya Pak ya? Sempat kredit karena jalannya agak ada sempit. Iya. Sehingga dalam hal ini juga dapat diatasi. Kalau untuk usia dari laka lantas itu dan ini usia dari rentang berapa? Apakah di bawah anak-anak misalnya yang belum siap untuk berkendara atau seperti apa? Kalau dilihat dari data lebih banyak ke orang dewasa, karena sudah mungkin dalam hal ini saya lihat kondisi dalam hal membawa sepeda kurang fokus dalam hal melintasi jalur-jalur seperti di daerah Tejakule kan banyak jalur provinsi, jalur cepat. Iya. Artinya perlu berhati-hati dan saya sampaikan agar dalam hal mengendarai ini lebih banyak yang fokus. Ya. Nah, kemudian untuk luas wilayah dan jumlah personil ini seperti apa, Dar? Apakah sudah mencukupi lah proporsional atau seperti apa? Mungkin jika memang kekurangan personil bagaimana mengatasinya begitu, Dan? Kalau personil di Polsek Tejakule kalau dianggap kurang ya kurang. Semestinya itu ada belum mencukupi sesuai dengan DSP. Kita jumlahnya 37 personil. Namun dalam hal ini dengan minimnya personil ini saya berdayakan dengan baik. Apalagi di setiap desa ada babinnya. Babin 10, kemudian yang lainnya ada anggota
patroli, ada anggota lalu lintas, ada anggota intel, reskrim. Kami berdayakan di setiap pagi untuk melaksanakan suatu pengaturan, kemudian meningkatkan patroli-patroli secara mobiling, mobiling sehingga kita dapat memantau situasi di sepanjang jalur Tejekula ya. Kemudian kalau kerjasama atau mungkin keterlibatan masyarakat dan anggota seperti apa nih di Tejekula dan? Kalau kerjasama dengan stakeholder maupun dengan masyarakat, kami sangat baik dengan Porkopinjam maupun dengan hubungan Tripidesa dengan pimpinan desa, dengan dengan instansi lain, dengan maupun masyarakat, kami sangat baik dalam hal melakukan suatu pengamanan, terutama dalam hal pengamanan kegiatan upacara-upacara adat itu. Kali ini tetap berdasarkan kolaborasi baik antara Babin, Babinsa, TNI, Koramil juga sangat baik. Kemudian dengan pecalangnya, dengan limasnya, dengan kepala desanya, tetap melakukan suatu hubungan dan secara komunikasi secara baik. Dan kami di Polsek Tejekule selalu artinya mengedepankan komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian kolaborasi. Apapun kegiatan yang ada di masing-masing desa di wilayah Tejekule, saya selalu komunikasikan sehingga koordinasinya dengan baik, sehingga apa yang menjadi pengamanan ini berkolaborasi dengan yang baik begitu ya. Dan apakah mungkin ada kegiatan rutin antara anggota dan masyarakat yang dilakukan untuk menjaga Kamtibmas begitu? Apakah ada seperti mungkin siskamling atau seperti apa? Dan kalau secara rutin sih ada, itu sudah dilakukan oleh Babin Kamtibmas kami, baik sambang desanya, kemudian ada Goes to School, artinya memberikan suatu bimbingan penyuluhan terhadap di sekolah-sekolah, anak-anak sekolah, baik terhadap ketertiban lalu lintas maupun bullying maupun hal-hal yang berkaitan dengan narkoba. Kemudian dari Babin juga selalu berkoordinasi dengan pimpinan di desanya itu masing-masing, baik siskamlingnya, baik apapun kegiatan-kegiatan yang ada di desa selalu tetap dikomunikasikan. Ya, ini dan kan baru sebulan ya bertugas di sana. Nah tentunya memiliki nih kira-kira program utama apa yang akan difokuskan ini selama mungkin dalam jangka waktu dekat dan ya rencana jangka panjangnya ini pasti sudah punya program-programnya ya. Mungkin bisa di-share begitu dan. Kalau program kami ke depan yang pertama saja selain ya rutin ya dilaksanakan, kami dalam hal ini meningkatkan satu yang pertama tadi yang saya sampaikan, diutamakan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Dalam hal ini kami selalu memberdayakan, artinya kalau mengajak secara bersama-sama masyarakat maupun Porkopinjam untuk sama-sama menjaga situasi Kamtibmas. Kami di sini ada kegiatan yang kami utamakan yaitu untuk menjaga situasi Kamtibmas untuk berkepanjangan, baik di bidang kriminalitas maupun pelanggaran lalu lintas. Yang pertama kalau di kriminalitas sesuai dengan komitmen Pak Kapolres Buleleng, yaitu perang terhadap narkoba yang sekarang ini sedang digaung-gaungkan untuk tetap memberantas bagaimana jaringan-jaringan narkoba yang ada di wilayah kami Tejekule. Dan kami harapkan informasi sekecil apapun yang disampaikan oleh warga masyarakat kami akan tetap tampung dan kami akan respon cepat terkait narkoba. Dengan hal itu
bisa akan menekan kriminalitas yang terjadi di wilayah Tijekule. Kemudian terkait lalu lintas, kami tetap koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama di Polres Buleleng, fungsi pusat lantas sebagai fungsi pembina kami terkait dengan adanya kecelakaan yang meningkat ini. Kami ke depan dan sudah dilaksanakan go to school itu, kemudian mengasih pembinaan penyuluhan terhadap masyarakat untuk menyadarkan bagaimana berlalu lintas dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, kami tetap melakukan suatu chipcon, namanya cipta kondisi, melakukan suatu rahasia di titik-titik tertentu, baik di depan polsek maupun di titik-titik yang kami anggap rawan. Kami lebih banyak melakukan teguran simpati terhadap masyarakat untuk tertib dalam hal ini, memakai helm, terutama memakai helm, karena sangat membahayakan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Saya harapkan warga masyarakat di Tijekule untuk tertib dalam hal memakai helm, walaupun itu jaraknya dekat gitu ya. Karena ini jalurnya ramai ya. Ramai, ini jalur ramai, merupakan jalur provinsi ya. Antar provinsi, antar kabupaten, sehingga apapun yang menjadi suatu alasan, saya berharap masyarakat itu sadar menggunakan helm karena demi keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain. Iya, betul. Dan bagaimana dengan apakah ada titik rawan begitu untuk di wilayah Tijekule yang menjadi fokus perhatian dari jajaran begitu Pak, yang mungkin tingkat kriminalnya tinggi dibandingkan dengan daerah yang lain seperti itu, mungkin adakah? Kalau tingkat kriminal tidak terlalu tinggi juga di Tijekule. Yang kemarin sesuai data ya. Nah, sesuai data yang kemudian yang tinggi itu kecelakaan. Ya, lalu lintas, karena tadi saya bilang, saya sudah sampaikan ini merupakan jalur cepat. Jalur antar provinsi, jalur antar kabupaten yang lebih banyak dilintasi oleh mobil-mobil besar. Ya, perlu berhati-hati dalam hal berkendara, fokus dalam berkendara, kemudian ikuti aturan yang ada. Yang diutamakan tetap kita pakai helm lah. Ya, utamakan keselamatan Anda gitu ya. Utamakan keselamatan di jalan. Betul. Nah, mendengar berikutnya kita juga akan berbincang begitu ya, bagaimana nih strategi dari Polsek Tijekule untuk mengawal begitu ya kegiatan-kegiatan ya keramaian yang bakal mungkin terjadi ya di bulan kemerdekaan ini. Nah, sesaat lagi kami akan berbincang kembali. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Ya, masih di acara Dialog Interaktif Hai Bali Ken pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami ya, kita tengah membahas perbincangan bersama Kapolsek Tejo Kula ya terkait dengan Kamtibmas dan juga strategi pengamanan HUT ke-80 RI di wilayah hukum Tejo Kula. Nah, di mana seperti yang kita ketahui untuk tahun ini gerak jalan 45 putra yang akan dipusatkan startnya begitu di daerah timur ya, termasuk ya yang masuk wilayah hukum Tejo Kula ya Dan ya. Nah, bagaimana nih Dan, karena kalau kita flashback ke beberapa tahun silam ini pernah terjadi kericuhan begitu ya. Nah, ini bagaimana strategi dari Polsek Tejo Kula untuk mengatasi, mungkin mengantisipasi begitu ya, tidak terjadi lagi hal yang sama. Silakan Dan. Baik, pemirsa, terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti untuk menyambut HUT kemerdekaan RI ke-80, terutama dalam hal gerak jalan 45 yang nantinya akan dipusatkan startnya di wilayah kami di Tejo Kula, terutama di Desa Sambirenteng, kemudian melalui jalur wilayah Tejo Kula ada lagi 7 desa yang akan dilalui. Kemudian adapun dalam hal ini strateginya pengamanan ini kami sebelumnya sudah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik dari panitia, kemudian dari stakeholder yang ada di kecamatan, baik dari kecamatan, baik Pak Camat, Porkopincam itu, kemudian Keliang Adat, tokoh adat, kemudian dari kepala desa. Dalam hal ini kami sepakat untuk sama-sama menjaga situasi Kamtibmas dalam hal pelaksanaan gerak jalan 45 berjalan dengan baik. Kemudian kami juga tidak mau terulang kembali, sudah 15 tahun pernah katanya 15 tahun yang lalu sempat terjadi sehingga pelaksanaan ini sempat ditunda, tidak dilaksanakan di daerah wilayah timur. Dalam hal ini semoga dalam pelaksanaan gerak jalan 45 nanti dapat berjalan dengan baik. Kami tetap berupaya bersama dengan Porkopincam maupun panitia serta tokoh adat dan tokoh agama maupun kepala desa untuk sama-sama menjaga wilayahnya masing-masing yang dilaluinya. Kemudian baik dari start maupun dari etape yang nanti pertama di daerah Pacung. Dalam hal ini kami juga menerjunkan kekuatan personil sepenuhnya akan kami tetap koordinasikan dengan pihak Polres untuk membackup di wilayah kami, karena kami walaupun minim tapi tetap berupaya dengan koordinasi baik dari tokoh adat Pecalangnya maupun Limasnya maupun Satpol PP-nya dan juga TNI Koramil selalu berkolaborasi dalam hal pengamanan ini. Ada titik-titik yang perlu nanti kami plotting anggota, titik-titik yang kami anggap rawan. Kami sudah siapkan. Semoga apa yang menjadi suatu harapan kita bersama dapat berjalan sesuai dengan harapan, dapat berjalan dengan baik. Nah, tentunya ini bukan jadi tanggung jawab petugas saja ya, Dan ya, tapi juga perlu masyarakat juga ikut turut tertib begitu ya. Yang menonton ya tertib juga, termasuk supporter yang biasanya memang agak ramai begitu ya, Dan ya, yang itu mungkin yang menjadi antisipasi atau fokusnya begitu ya, Dan. Iya betul, ini juga dari sebelumnya kita akan tetap melakukan suatu himbauan kepada masyarakat jangan melakukan euforia yang berlebihan. Termasuk knalpot brong itu biasanya. Iya betul, knalpot brong terutama anak-anak muda maupun pengikut-pengikut dari peserta ini, kemudian warga yang wilayahnya masing-masing kadang-kadang dia melakukan euforia berlebihan. Saya berharap
untuk sama-sama menjaga dan mengurangi adanya pengaruh minuman-minuman keras terutama ya. Mudah-mudahan hal ini kami juga berpesan terhadap kepala desa maupun tokoh adat dan tokoh agama, baik melalui dengan Babin Kartimas kami yang di wilayahnya yang dilalui jalur gerak jalan ini, untuk sama-sama menjaga situasi dan menyampaikan kepada warganya dalam hal kegiatan nanti mengurangi atau tidak boleh ada minuman keras di minum-minum di sepanjang jalur itu. Jalur ya. Kemudian dengan terkait knalpot brong yang terjadi, akan kami kerjasama dengan Polres maupun instansi lain untuk melakukan peneguran maupun penindakan lebih lanjut. Kami akan tindak dalam hal ini, terutama yang melakukan euforianya dengan knalpot brong. Itu jangan sampai memancing daripada situasi di wilayah kita kami. Tapi sejatinya untuk knalpot brong untuk keseharian juga dilarang ya, dan penggunaannya jalan raya begitu. Kalau knalpot brong ya memang dilarang ini, ada sesuai dengan undang-undangnya. Kemudian hal ini sudah dilakukan penindakan oleh Polres maupun Polsek. Kami tetap melakukan tindakan. Kadang-kadang ini kita kucing-kucingan sama kita, ada rahasia dari jauh udah dilihat, berhenti, balik lagi, cari jalur lain. Dan walaupun hal itu sering terjadi, kami berharap kedepankan Babin bila perlu cari ke rumahnya, cari ke rumahnya para Babin. Oh, ini knalpotnya brong, coba diganti nanti. Saya harapkan secara humanis lah. Oh, tapi selama ini masih belum tindakan, hanya himbauan dulu ya, dan ya seperti itu. Kalau tindakan sudah berjalan. Dan himbauan juga kami tetap lakukan secara humanis, agar masyarakat menyadari kalau knalpot brong ini melanggar aturan. Yang kedua, dapat mengganggu suasana kebisingan di jalan, baik terhadap orang lain maupun terhadap pengendara-pengendara yang sempat melintas ini. Ya, karena emang sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu. Bisa memancing amarah tuh. Ya, betul. Betul. Nah, sekarang balik ke narkoba, dan ya karena memang marak terjadi. Baik, sudah ada penelpon. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita sapa dulu penelponnya, dan ya. Oke, selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi. Ya, Om Swastiastu. Ya, selamat pagi. Dengan siapa di ujung telepon? Anggas Kutambar. Pak Anggas, nggih, durus Pak Anggas, silakan. Om Swastiastu, Pak Kapolsek, Anyar 7 bulan. Om Swastiastu, Pak Anggas. Wih, rahayu nih tokoh kita ini. Semoga sehat selalu. Nggih. Nah, ini terkait dengan pertama dengan masalah wilayah 30 untuk keamanan di Kapdipnasnya itu ya. Jadi kalau bisa memang nanti. Halo Pak Anggas. Majelis Adat di Kecamatan 30 bisa nanti koordinasi agar setiap desa adat di sana atau Koperbakal agar membuat pos kamling ke depan. Ini program jangka menengah gitu ya. Pos kamling itu mungkin minimal ada 2. Jadi dana kan sudah ada di desa. Mungkin dari adat juga sudah ada. Tempatnya ngumpul untuk para limas, pecalang, dan Pol PP. Atau bisa juga ronda nanti. Jadi kegiatan pos kamlingnya itu memanfaatkan ke. Sekarang ini kan sudah redup. Jadi hampir tidak ada. Dulu ada, tapi sekarang dipakai pos metuakan. Gitu. Nah sekarang ini jangan sampai terjadi hal itu lagi. Nah ini yang pertama. Maksudkan kembali ke pos kamling. Baik, Pak Anggas, halo. Ada lagi Pak? Nampaknya terputus ya. Apa mungkin sinyalnya? Pak Anggas mungkin bisa dicoba kembali untuk menghubungi kami, nggih. Karena suaranya terputus Pak Anggas. Baik, kita ke
WhatsApp call dulu ya Pak. Oke. Oke lanjut. Om Swastiastu, selamat pagi. Ada Pak Nyoman Sudarsana, silakan. Selamat pagi dengan Mbak Tris ini. Betul, Pak Nyoman silakan Pak. Selamat pagi Om Swastiastu, RRI Singaraja, dan juga Bapak Kapolsek Desa Nggih. Gule ya. Swastiastu nggih Bapak. Terima kasih Bapak telah memberikan informasi-informasi edukasi kepada masyarakat terkait dengan Kamtibmas di wilayah Bapak. Tadi sudah banyak disampaikan di mana proses itu dalam situasi kondusif. Itulah yang kami harapkan. Di mana walaupun masih terjadi gangguan-gangguan seperti penganiayaan, lalu lintas sudah dapat diatasi. Namun sangat menjolok sekali kecelakaan lalu lintas sangat tinggi sekali. Ini perlu diperhatikan dengan baik. Upaya-upaya telah dilakukan dengan baik pada Babin, itu sangat penting sekali. Komunikasi koordinasi di masing-masing desa, di mana Babin merupakan pasukan terdepan, perlu melakukan komunikasi dan koordinasi pada masyarakat, kunjungan ke masing-masing dusun untuk mencari informasi dan menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ini terkait dengan perayaan HUT RI yang ke-80. Ini yang menjadi tambahan kerja Bapak ya, dan dapat berjalan dengan baik. Apalagi sekarang rute Gerah Jalan 45 sudah diberikan kepercayaan di wilayah timur. Sempat cukup lama tidak dilaksanakan di wilayah timur karena gangguan Kamtibmas. Iya. Tadi sudah dilakukan strategi langkah-langkah dari Bapak, itu sudah sangat baik sekali. Saran kami adalah minuman-minuman keras ini sangat mengacu sekali ya, memicu terjadinya permasalahan nantinya. Ini perlu kami sampaikan pada Bapak, itu perlu dicegah dan dikomunikasikan di 7 desa itu, terutama di pinggir-pinggir jalan. Ini yang kami harapkan. Dan Baik. juga kami mohon pada Pak Hanggas, karena melewati daerah Butaman, mohon bantuannya Bapak agar keamanan dapat terjaga. Iya. Itu saja kami sampaikan. Baik. Mudah-mudahan dengan koordinasi ini pelaksanaan HUT RI yang ke-80 dan terutama Gerah Jalan di daerah Tejakula dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Baik. Itu saja. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana nggih sudah bergabung. Nah, mungkin satu penelpon mungkin kalau ada yang ingin kembali mau sharing begitu ya, atau mungkin ada yang bertanya begitu kepada narasumber kita Pak Kapolsek Tejakula boleh, atau mungkin sambil kita tanggapi ya Pak ya, dua penelpon tadi yang ada Pak Anggas dan juga Pak Nyoman Sudarsana, baik terkait dengan pengaktifan kembali Siskamling ya. Oke, silakan. Dan Om Swastiastu, saya tanggapi dari tokoh kita, dari Pak Anggas, terkait dengan adat ini, Poskamling yang perlu digalakkan kembali ya. Terima kasih atas sarannya. Kemarin dari hasil rapat koordinasi kami di kecamatan dengan tokoh adat, tokoh agama, Porkopincam dan para tokoh masyarakat maupun kepala desa lainnya. Dalam hal ini sangat direspon baik oleh dari masyarakat untuk sama-sama, tokoh-tokoh juga sama-sama melaksanakan Kamtibmas ini untuk
menjaga bagaimana pelaksanaan gerak jalan ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian dari tokoh adat Tejekule juga saya ucapkan terima kasih. Kliang adat siap sedia menyiapkan armadanya untuk berpatroli bersama-sama, bergabung dengan adat yang lainnya seperti pecalang-pecalang baik yang dari desa-desa yang dilalui lintasan gerak jalan ini. Kemarin dari tokoh adat Kliang adat sudah bersedia memberikan armadanya untuk sama-sama menjaga. Kemudian terkait dengan pos kamling, kami akan koordinasikan lagi dengan Kliang adatnya di Kecamatan Tejekule. Apa yang menjadi suatu penyampaian dari Pak Anggas, saya akan sampaikan kembali dengan tokoh masyarakat, akan kami koordinasikan lagi untuk mengaktifkan kembali pos kamling sebagai tempat-tempat pos. Apa selama ini ada kendalanya Pak untuk mengaktifkan atau hanya perlu kembali disemangatin lagi atau diaktifkan lagi? Kalau hal ini kayaknya sudah berjalan ya, saya lihat ada aktif. Cuman kami perlu lebih memberikan suatu semangat kepada masyarakat untuk lebih sama-sama menyadari pentingnya daripada suatu keamanan di lingkungan masing-masing. Betul. Baik. Kemudian kami lanjut ya. Ya, silakan lanjut. Lanjut terkait dengan pertanyaannya Pak Nyoman Sudarsana. Saya ucapkan terima kasih apanya menjadi suatu saran dan pendapatnya terkait dengan minuman keras yang perlu diantisipasi, yang nantinya dapat memicu terjadinya suatu kerawanan gangguan terhadap Kamtipmas ini. Kami juga kami akan menindak kalau memang ada warga yang melakukan minuman keras di sepanjang jalur yang dilintasi peserta gerak jalan 45, kami akan tindak. Kami akan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, maupun dengan instansi terkait maupun dengan Koramil. Kami juga sepakat, kemarin dari hasil koordinasi sepakat untuk satu menjaga situasi, yang kedua untuk melarang menindak terkait adanya warga yang bereporia berlebihan dengan minum-minuman keras. Jangan sampai hal ini memancing situasi atau yang menyebabkan gangguan keamanan di wilayahnya masing-masing. Oke. Nah, mudah-mudahan sudah terjawab nih ya. Tentunya semangat untuk Bapak dan jajaran begitu ya, untuk khususnya begitu untuk gerak jalan 45 ini yang kembali dipusatkan begitu ya. Salah satu pusatnya adalah di Kecamatan Tejekule ya Pak ya. Nah, mungkin ada lagi yang ingin bergabung bersama kami begitu ya. Ada Bapak Kapolsek Tejekule di sini yang masih ya kita akan ajak berbincang begitu di dialog interaktif Hai Balik Ken. Nah, kemudian Pak, berarti untuk koordinasi terkait dengan pelaksanaan gerak jalan 45 ini sudah dilaksanakan begitu dan mendapatkan keputusan final untuk pengamanan begitu ya. Nah, berarti ini kembali lagi himbauan juga kepada masyarakat dong ikut untuk tertib ya, sekali lagi begitu untuk bersama-sama membantu petugas begitu untuk mengamankan jalannya gerak jalan ini supaya berjalan dengan sukses dan lancar begitu ya. Apalagi ini event tahunan, mudah-mudahan menjadi yang membekas itu yang baik-baik saja ya, bukan hal-hal yang negatif begitu. Nah, pendengar, kami akan kembali ya buka sesi tanya jawab saat lagi. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Iya, baik pendengar, masih di Dialog Interaktif Hai Balikan kan. Nah, ini menjadi sesi terakhir kita ya, dan sebelum kita tutup acara Dialog Interaktif Hai Balikan kan pagi hari ini, mungkin dari Komandan kembali mengingatkan, mungkin ada himbauan atau penekanan yang ingin disampaikan begitu kepada masyarakat terkait dengan Kamtibmas, dan tentunya juga untuk pengamanan kegiatan-kegiatan ya di hari kemerdekaan ini. Silakan. Baik, kami dari Polsek Tejagule, menyampaikan beberapa himbauan terkait dengan adanya HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia yang dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Dalam hal ini saya mengajak kepada warga masyarakat, terutama wilayah kami Desa Tejagule, dalam hal perayaan HUT RI adalah merupakan milik kita bersama. Mari kita rayakan dengan damai, tertib, dan penuh semangat kebangsaan. Dalam hal ini Polsek Tejagule siap mengamankan, namun partisipasi daripada masyarakat adalah kunci utama suksesnya peringatan ini. Kami harapkan kerjasamanya pada warga masyarakat untuk sama-sama menjaga situasi keamanan di wilayahnya, dan sehingga peringatan ini berjalan dengan baik dan kegiatan-kegiatan gerak jalan 45 berjalan dengan lancar. Saya harapkan apa yang menjadi komitmen kita bersama di dalam hal rapat koordinasi, saya mengajak untuk sama-sama menjaga situasi ini, kemudian tetap kita lakukan koordinasi, komunikasikan, kemudian kolaborasikan dalam hal suatu pengamanan nanti. Kemudian mari kita jangan berlebihan melakukan suatu euforia dengan melakukan atau menggunakan minum-minuman keras. Kami harapkan untuk tidak melakukan minum-minuman keras sepanjang jalur atau wilayah yang dilintasinya. Kemudian bagi peserta atau warga yang menonton atau peserta yang mengikuti untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menggunakan sepeda motor dengan knalpot prong. Apapun alasannya, kami dari kepolisian tetap melarang hal itu, dan kami akan melakukan penindakan apabila hal itu diketemukan nanti. Kemudian terakhir dengan miras ini, saya harapkan di masing-masing desa kami
untuk menjaga situasi wilayahnya, untuk tidak melakukan berlebihan dengan minuman-minuman keras. Mari sama-sama menjaga situasi di wilayah kami, di wilayah TJ Kule, dengan merayakan HUT kemerdekaan ini dengan damai, tertib, dan penuh semangat kebangsaan. Kita tetap semangat untuk melakukan suatu pengamanan Kamtibmas di wilayah kita masing-masing. Ya, isi kegiatan yang positif begitu ya, dan betul, ya. betul. Dan tentunya jika ada laporan terkait dengan kriminalitas atau mungkin Kamtibmas ini welcome ya Polsek TJ Kule ya pada laporan masyarakat ya, dan seperti itu. Kami dengan adanya aduan maupun laporan yang disampaikan, informasikan ke Polsek, kami tetap akan respon dengan cepat, dengan baik. Apapun itu laporannya kami akan terima dengan, kami akan respon dan menjawab apa menjadi suatu aduan maupun laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Iya, baik. Nah, mudah-mudahan sudah didengar ya oleh masyarakat khususnya yang ada di TJ Kule nih bahwa Kapolsek dan jajaran tentunya sangat welcome terhadap laporan dan aduan masyarakat. Jadi bersama-sama begitu ya, karena memang tugas untuk menjaga ketertiban, keamanan lingkungan begitu tidak hanya dibebankan kepada aparat saja, tapi juga perlu adanya partisipasi masyarakat. Dan tentunya selamat mengisi kemerdekaan ke Indonesia yang ke-80 tahun ini dengan berbagai kegiatan positif. Bersama-sama kita menjaga Kamtibmas dan sukses untuk kegiatan Gerak Jalan 45 nanti, dan semangat untuk jajaran juga untuk mengamankan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan kita doakan bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Tentunya terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung ya dan sudah mendengarkan dialog interaktif Hai Balikankan pagi hari ini, dan juga untuk Kapolsek TJ Kule yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya dan selamat bertugas kembali. Salam untuk semua anggota, selamat bertugas. Baik, demikian dialog interaktif Hai Balikankan hari ini. Kita jumpa lagi di dialog interaktif Hai Balikankan berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.